Christian Princess dikasih perawan suci. Oleh siapa? Oleh Paulus. Masa nggak ada niat selangkangan yang seperti ini? Dibilangin kawan-kawan Kristen ini kok nggak percaya ya. Kalian itu manusia tidak mengawini manusia di sorga. Tapi kalau manusia mengawini Tuhan, tumpah-tumpah dalilnya. Paulus loh. Nih, agen perawan kepadanya. N-nya gede ya. Wah ini, tuh. Gede N-nya. Dibilangin nggak percaya. Katanya nggak ada niat selangkangan. Berikutnya, lo masuk Kristen nggak bayar dan nggak dipalak-palak katanya ya, begitu ya. Nggak dipalak-palak, mungkin lupa. Ada di 1 Korintus, favorit gue ini emang. 2 Korintus 11 nomor 8. Kawan-kawan bisa dilihat. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Waduh, penuh kasih ini. Dalam nama Tuhan nggak ini merampoknya ini? Dalam nama Tuhan nggak? Dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi supaya bisa melayani penginjilan gereja, pakai rampok. Yang kayak gini kok nggak dikasih tahu sama jemaat-jemaat Kristen yang lain, Christian Princess? Sakit hati kan kalau Islam yang ngasih tahu, ya nggak? Hah? Gitu. Kawin, tukang kawin, iya tuh, agen Tuhannya. Merampok, malak-malak, ini lebih parah. Ini hanya merampok ini. Yang dirampok juga dengan cara menerima tunjangan. Coba lu bayangin itu. Ya nggak? Apa sih maunya sih? Hah? Maunya apa sih? Lu mau ini, mau apa? Mau framing bahwa Kristen itu tidak begitu? Lu parah, bre. Agama lu tuh parah, gitu loh. Kanker, gitu loh, bagi umat manusia. Itu yang mesti lu tahu. Berikutnya tadi soal apa lagi? Coba tunjukkan para rasul tak pernah menerima uang gitu. Menerima atau minta. Lu nggak baca ini? Di apa nih? Di KPR 4 nomor 30 berapa ya? 37. Enggak, 33. Dan dengan kuasa yang benar-benar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang itu mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Berak darah kalau lu bilang rasul-rasul lu nggak pernah menerima uang, ini apa ini? Gitu. Kelakuannya ini kalau di Indonesia namanya gratifikasi ya, gratifikasi. Bego ya, gratifikasi ini. Demikian pula dengan Yusuf yang seorang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi gara-gara nanti kasih tahu nih kenapa disebut Barnabas. Lihat mana semua nanti gue jawab. Ini ada di KPR 4 33 sampai 37. Ya, okay. KPR 4 33 sampai 37 gitu. Nah, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anjir, buset. Sehina ini manusia-manusia Yunani. Sampai ngasih barang aja di kakinya rasul-rasul ini. Lu bilang gak menerima uang? Hah? Uang ini diterima, uangnya ini lo. Janganlah sok suci, my bre. Gitu loh. Baca yang benar perjanjian baru lu. Kalau gua yang bongkar-bongkar, kalian sakit hati nantinya. Gitu ya. Jadi 3 poin yang lu bawa terbantahkan semua dengan kelakuan dari yang lu agung-agungkan ya. Paulus sama rasul-rasul lu. Selamat datang di kebenaran, ini kenyataannya gitu. Lu mau kemana lagi, Christian Princess? Segala apa ya, pencitraan yang lu bikin gua hancurin di sini gitu. Sekarang gua tinggal nunggu soal nabi gua nih. Tinggal nunggu soal nabi gua. Oke? Thank you. Oke, kita akan jawab. Aku akan berbesar sebentar. Semua framinganmu akan kujawab tuyul. Santai kau di situ. Oke. Oke. 2 Korintus 11 ayat 2. Dia membawa ini tadi. Ya. Ayat 2. Dia mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi apa, Kores? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di sini adalah pertama kau perhatiin cemburu ilahi. Ini bukan cemburu antara burung dan empek-empek, bukan.
Ya, makanya dalam istilah Alkitab ada perkawinan anak domba, ada cemburu ilahi. Ya, cemburu ilahi artinya adalah bahwa jemaat-jemaat yang ada di Korintus akhirnya jemaat itu tidak taat dan setia dan tidak patut kepada firman Tuhan. Ya, yang artinya karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci di sini adalah orang yang tidak bercacat celah. Supaya kita hidup kudus, ketika kita nanti bertemu Kristus, kita tidak bercacat celah. Itulah cemburu ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 8, ya, ayat 8. Dia mengatakan di sini adalah jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima. Oke, baca dari ayat pertama, ayat 7, ya. Apakah aku berbuat salah? Ya, apakah aku berbuat salah? Di sini judul perikopnya adalah Paulus tidak mementingkan diri. Ya, Paulus tidak mementingkan diri. Nah, perhatiin baik-baik. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggalkan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan cuma-cuma. Gratis, tes, cuma-cuma. Perhatian baik-baik. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perhatiin. Dan ketika aku dalam kekurangan, perhatiin. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Artinya dia tidak melakukan perampokan. Dalam kalimat Paulus, jemaat-jemaat lain kurampok supaya aku bisa bertemu denganmu. Karena pernyataan pertama Paulus adalah, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Ini cuma-cuma ini. Lalu di ayat 8 dikatakan, aku merampok jemaat supaya untuk bertemu denganmu. Ya. Lalu di ayat 9 dikatakan di sini, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Ini jawabannya. Jadi ayat 8 itu bukan yang dilakukan, tetapi ayat 8 itu, apakah aku harus merampok? Apakah aku merampok jemaat-jemaat untuk kamu? Di ayat 9, dan ketika aku datang dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Ya, dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Itu yang kedua. Artinya Paulus tidak pernah melakukan perampokan. Dia bertanya, masa aku harus merampok supaya untuk mengunjungi kamu? Itu dia 8. Oke, kita lihat tadi si Kores di di Kisah Para Rasul 4, ya, cara hidup berjemaat. Ya, cara hidup berjemaat. Di sini Kores, cara hidup berjemaat itu jemaat itu memberikan apa yang bisa mereka bagi-bagikan. Ya. Nah, Kisah Para Rasul di sini cara hidup berjemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa ayat 32, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan tentang Yesus, dan dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi itu milik bersama, barang bersama, dan dibagi-bagi bersama. Nah, itulah kira-kira, ya. Tidak ada, oh rasul-rasul minta uang, tidak ada itu. Oke, ya. Coba aku matikan dulu kamera saya sebentar supaya jangan kelihatan jigongku. Oke, Kores. Ya, thank you, Bre. Begitu. Oke, siap. Iya.
Ya kelihatan ya. Jadi Christian Princess ini ternyata perjanjian barunya kurang banyak pembendaharaan ayatnya. Sebentar. Jangan kemana-mana dulu sebentar. Tadi kau campak sama saya 3 pertanyaan. Oke. Aku mempersiapkan sebentar ya Bu Winef. Aku mempersiapkan pertanyaan dulu. Sebentar guys. Karena aku tadi fokus untuk mencari dalil-dalil. Ya udah itu kan. Kores. Itu kan apa namanya? Itu kan salah lu nggak bisa gunain waktu. Biarin waktu lu jalan. Ini kan. Sekarang gini. Aku mau bertanya loh. Kan tadi kau bertanya, aku menjawab. Kenapa waktunya dihabisin buat menjelaskan kalau gitu? Lah tidak dong. Waktu aku menjawab itu waktu 5 menit. Ku gunakan dengan baik. Sekarang aku bertanya 5 menit sama kamu kan begitu. 3 pertanyaan aja. Nggak banyak-banyak kok. Tar ya. Nanti kau jawab. Ya udah gini dulu. Gue nanggapin dulu ini. Baru nanti lu bertanya. Kau tanggapi? Gue nanggapin dulu. Nanti lu bertanya. Ya wes ya. Tanggapin aja ya. 5 menit silakan. Ya. Silakan. Sip. Nah, jadi yang pertama itu nggak bisa dibantah lagi ya. Bubuk sendiri apa yang dikatakan Christian Press ketika dia minta tunjukkan rasul-rasul itu pernah menerima uang, itu langsung dapat gua gitu kan. Terserah itu mau barang bersama atau barang sendiri, nggak ada masalah. Yang penting ini ya yang lu agung-agungkan, mereka menerima uang dan mereka nggak menolak. Artinya apa? Jangan sampai mereka dibilang munafik gitu ya. Ujung-ujungnya butuh duit juga. Gitu loh, Bre. Pengajaran yang lu berikan di sini ini menandakan apa? Ini orang-orang jangan sampai kelihatan munafik gitu. Karena butuh duit. Jadi jangan terlalu dibangga-banggakan Christian Princess. Karena dia orang-orang ini manusia biasa juga. Itu pertama. Terus lu bilang Paulus merendahkan diri. Kalau Paulus merendahkan diri ya, kenapa dia bilang begini di 2 Korintus 11 nomor 12? 12 Korintus 11 apa nih? Ya 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Minta dipuji-puji. Katanya merendahkan diri. Kok minta-minta dipuji? Hah? Kok minta-minta dipuji Paulus ini? Di mana etika seorang rasul ketika dia minta-minta dipuji? Gitu kan? Malu Bre kalau minta-minta dipuji. 2 Korintus 12 nomor 11 ya. Jadi lu bilang merendahkan diri itu sama saja lu menghinakan Paulus lu sendiri. Dia minta dipuji dia. Sebenarnya aku harus kamu puji titik. Gitu ya. Jadi gagal ketika lu bilang Paulus merendahkan diri. Dan merendahkan diri itu nggak salah Christian Princess. Tapi kalau ngerampok itu salah. Jadi kalau yang dibahas ngerampok jangan lu lari ke merendahkan diri. Karena Paulus nggak pernah dia merendahkan diri secara omongan. Dia itu minta dipuji ya gitu, minta dipuji dia itu. Selamat datang di kebenaran. Lalu kemudian berikutnya soal cemburu ilahi lagi lu bilang ya. Cemburu ilahi, jangan ngajarin gua soal perkawinan dalam Kristen, terutama perkawinannya di sorga. Jangan ngajarin gua. Gua udah tahu banget Tuhannya orang Kristen itu ya, kalau misalnya menyembah Allah yang salah disebut berzina. Kalau menyembah Allah yang benar disebutnya kawin. Udah tahu gua. Nggak usah diajarin yang kayak gitu-gitu gitu. Lu bisa baca aja di sini, Bre. Lu bisa baca aja di Hosea nih. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Jadi kalau ada cewek soleh, istrinya Tuhan. Aku ini bukan suaminya. Udah cerai mereka. Udah cerai. Biarlah dijauhkan sundanya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Siapa yang berani main serong sama istrinya Tuhan melalui buah dada istrinya Tuhan? Siapa? Cewek soleh menurut Kristen. Itu jawabannya. Gitu loh. Ya. Nanti setelah itu dia punya istri lagi nih, punya istri baru dia di Hosea 2 berapa ya? 19. Aku akan menjadikan engkau istriku. Cerai kawin lagi, cerai kawin lagi. Jadi bukan Kristen yang cerai kawin, Tuhannya yang cerai kawin. Ini kelakuan Tuhan lu. Sehingga Kristen itu nggak salah, Tuhannya yang salah. Lalu kemudian si Christian Princess ingin mengelak dari mana dia? Dari perawan suci ya, mana nih? Perawan suci. Nah ini ya, perawan suci. Dia mau mengelak, ini perawan ini adalah orang yang tidak bercacat cela katanya. Cewek cowok tidak bercacat cela. Sekarang pertanyaannya gini aja sih, simple. Yang namanya perawan ya, yang tidak cacat itu apanya Christian Princess? Yang namanya perawan ya, yang tidak cacat itu apanya sih? Apanya sih yang tidak cacat dari perawan itu? Jujur-jujuran aja, Bre. Jadi jangan kawan-kawan Kristen itu mengagung-agungkan ini begini, ini begitu, ini alegori gitu. Terus rasul kami ini orang baik. Enggak.
Lu baca pakai doktrin, jadi lu nggak ketemu aibnya. Lu baca dengan hati yang bersih, dengan otak yang jujur, lu akan ketemu aib-aibnya orang-orang ini. Akan ketemu gitu. Kayak gua nih, ini ada berapa dalil gua bawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Masih ada puluhan lagi dalil-dalil di mana kita bisa melihat orang-orang ini ada kesalahan dalam berpikir gitu loh. Ini baru segini nih yang gua kasih. Nanti ada lagi nih. Masih 45 we udah bunyi aja. Woi. Sabar dong, emang Kores kalau ngomong pasti kerasa 5 tahun walaupun 5 menit gitu. Nah ini yang lu lihat di sini perawan suci di sini ya. Tunggu, berapa menit itu? Apa? Ini 30 detik masih jalan tapi udah dibunyiin timernya. Emang berapa menit kan? Peraturannya? Kan 5 menit kan? 5 menit. Itu telepon. Itu 23 masih jalan ya. Aduh, rusak. Oh, sorry. Rusak udah waktu gua. Oh gini ya? Ya udahlah. Oke, fine, moderator, silakan. Mau apa sekarang? Bukan. Bikin waktu 30 menit. Bikin waktu 30 menit dia. Ada nggak suara saya nih? Bikin waktu sisa 30 menit. Makanya WinF itu di mute. Jadi nggak kedengaran kentut pun nggak kedengaran aturan. Bikin 30 detik, si Kores dikit lagi tadi. Ya, nggak usah ngambek Kores. Suaraku ada nggak sih? Ada ya? Ya, 30 detik aja Bu. Bikin 1 menit. Nanti 30 detik sisa baru ini aja. Jangan bikin 40 tahun Bu, lama-kelamaan Bu. Yang sebelah kanan Bu, bukan sebelah kiri. Itu kosong-kosongin semua, sebelah kiri kosong-kosongin. Bukan Ibu. Bukan Ibu. Sebelah kiri kosongin, sebelah tengah kosongin. Kosongin semua, kosong-kosong Ibu, kosong-kosong. Yang tengah-tengah kosong-kosong bikin, tengah-tengah kosong-kosong. Kosong-kosong kejauhan. Nah, yang kanan 30 detik. Yang kanan 30. Iya, aku kira tadi bunyi tadi sudah selesai. Udahlah segitu aja lah, udah mainkan, udah plain. Silakan Kores. Ayo Kores, itu sudah berjalan Kores. Silakan Kores. Udahlah. Lu aja lah. Udah nggak mood. Oh, udah gitu. Lu aja. Silakan mau apa ini? Jangan ngambek dong, masa layan debaters ngambek. Aku gak tahu. Lu 45 detik cukup apa, Bre? Cukup apa 45 detik? Ya apa-apa lah, 45 detik. Ya, enggak lah, udah lanjut aja. Kan tadi kan gua open cam aja 15 detik 20 detik ngabisin. Ngomong apa gua 20 detik kan gitu. Gak apa-apa. Ayo kita ngapain sekarang? Aku mau bertanya dong, mau ngapain sekarang? Oh ya udah, ayo bertanya lah. Mau ngapain sekarang? Bertanya, Cep mau bertanya ini. Oke. Ya. Oke. Aku ingin bertanya kepada Kores. Jalankan Bu, nggak apa-apa. 5 menit. Oh, pitanya. Oh ya, sorry. Oke. Yuk. Ya. Oke. Buat yang di YouTube semua, ya fokus ya yang di YouTube ya. Ini Christian Prences, ya Prences kata Kores, aku Prences nih. Mau bertanya nih. Hadis Muslim 2634 ini sahih ya, yang bilang doif gue cita kepalanya. Sahih Muslim 2634. Dahulu dalam Al-Quran susuan, ini ngomong siapa? Aisyah ya, dari Aisyah yang ngomong Muhammad ya. Dahulu dalam Al-Quran susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak, dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Pertanyaanku nomor 1, tolong bunyikan sama saya di dalam Al-Quran ayat-ayat persusuan. Saya ulangin, tolong bunyikan kepada saya ayat-ayat Al-Quran. Aisyah mengatakan, dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Aku minta ayat persusuan. Itu 1. Yang nomor 2 di sini adalah aku menemui Nabi SAW. Beliau berada di masjid. Lalu beliau membayar hutangnya kepada aku dan memberi lebih kepada aku.
Ya, yang mau kutanya adalah ketika Rasulullah wafat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Ya, jadi ketika Muhammad mati, Muhammad punya utang karena dia menggadaikan bajunya yang terbuat dari besi. Aku pengen tanya, apakah Muhammad sudah menebus baju besinya ini? Ya, kita tahu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, Muhammad mati meninggalkan hutang. Jangan sampai meninggalkan hutang ini. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Al-Baqarah 283, ya, tetapi jika sebagian kamu percaya sebagian lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Ya, nih, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak ada seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, barang jaminan yang dipegang. Ketika Muhammad berhutang, dia menjaminkan baju perangnya. Maka kata Allah, tetapi jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Supaya apa? Supaya hatinya tidak kotor atau berdosa. Yang kutanya, di mana dalilnya Muhammad sudah menebus baju perangnya? Ya, jangan sampai dia berdosa ke neraka, jangan dong. Itu kedua. Yang ketiga, aku pengen minta, apakah Muhammad disunat? Kalau disunat, di mana dalilnya Muhammad disunat? Karena kalau kita baca di dalam di dalam Al-Hajj 37, tafsir Ibnu Katsir, di sini diceritakan bahwasanya sebentar ya, aku coba lihat di sini. Al-watir artinya keperluan dan hajat, yakni setelah Zaid selesai, ngapain selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Siapa kami ini? Allah. Dan yang mengawinkan Nabi dengan Zainab adalah Allah SWT. Secara langsung TikTok, bukan. Secara langsung. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah SWT. Yang kutanya adalah begini, Gores. Di sini Allah ambil bagian ketika Muhammad ingin kawin dengan Zainab. Allah turun tangan karena Allah menurunkan wahyu. Artinya Allah tahu bahwasanya Muhammad ingin main sama Zainab. Karena ketika Muhammad ingin main sama Zainab, tidak ada yang namanya akad, tidak ada wali, tidak ada akad, tidak ada mahar, tidak ada saksi manusia. Kita tahu kalau kita lakukan ini tahun 2024, bukan pahala yang datang, Pak Polisi yang datang di sini. Oleh sebab itu, apakah Muhammad ada dalilnya di sunat surah berapa atau hadis nomor berapa? Kenapa penting begitu? Karena begini, kenapa Allah lebih penting tentang cerotnya Muhammad atau Allah lebih penting tentang dipotongnya khitan Muhammad? Kira-kira Allah penting mana? Penting cerotnya atau penting suratnya? Nah, silakan, tafadhol. Gitu doang udah. Cuma 3 itu ya, kelar ya? Gua kira bakal lebih menyakitkan dari perawan suci. Ya, ini gua jawab ya. Pertama soal Tunggu. Bang Cepe, Oke. itu suaramu Bang Cepe ditambahin lagi, Bang. Oh, nggak apa-apa. Kedengaran. enggak lah, ini kan timer, enggak perlu adu-adu suara lah. Kan enggak saling motong. Aman Bu Winef, aman. Dah, kan Dulu tuh. gua nyedot dulu rokok kemenangan. Ya, yang pertama soal penggadaian, Christian Princess ya. Ketika menggadaikan baju, itu sama saja dengan menjual. Karena kalau misalnya penggadaiannya tidak tertebus, maka bajunya menjadi milik si yang memberikan gadai, gitu. Itu yang soal penggadaian. Berikutnya soal Quran dimakan kambing. Ini gampang jawabnya, serius loh. Nah, soal ayat Al-Quran dimakan kambing, itu adalah dari Aisyah ya. Ini Ibnu Majah, soheh ya. Ini bukan suksesi atau suksesor, tapi soheh. Di sini dikatakan termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al-Quran, kemudian dimansuk. Tunggu. Dimansuk itu dihapus. Jadi udah terhapus. Adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. Jadi ini udah dimansuk nih, 10 susuan atau 5.
Nggak ada lagi ayatnya. Yang dipakai hanya hukumnya saja, yaitu 5 persusuan. Itulah kenapa Umar bin Khattab dia berkata, ketika ada suatu lelaki mendatangi Umar bin Khattab dan berkata, ini di hadis Malik nomor 1114, dia berkata apa ya? Saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya setubuhi. Ini sama kayak kejadian 21 ya. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu, istriku berkata, "Jangan kau lakukan, demi Allah aku telah menyusuinya." Lantas Umar berkata, "Hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu, sebab persusuan itu untuk yang masih kecil." Jedar, selamat datang di kebenaran. Gue bilang juga nggak susah jawabnya, anjir. Masih ribet perawan suci, ya nggak? Lanjut. Soal pernikahan Zainab, kita lihat dari perkataan Zainab bin Jasnya sendiri. Itu ada di hadis Jami' At-Tirmizi nomor 3137 ya. Kalian bisa lihat di sini. Mengenai surah Al-Ahzab 37, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Zainab bin Jasi. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, dicerai, bre. Jadi ini tidak seperti Yehuda dan Tamar, karena sudah bercerai, gitu loh. Kalau Yehuda dan Tamar tidak bercerai. Diprot-prot lah itu sama mertuanya, kan gitu. Fokus saja. Oh iya, maaf, sorry my bre. Jawab tadi. Siap. Ini gue jawab sekarang. Anas berkata, Zainab membangga-banggakan dirinya di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, kalian hanya dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas 7 langit. Selamat datang di kebenaran. Jadi yang menikahkan langsung Allah. Kalau misalnya Zainab ini korban penipuan, kenapa dia bangga? Gitu loh, my bre. Kenapa dia membangga-banggakan dirinya? Yang kutanya ayat Muhammad sunat tadi, sunat Muhammad. Oh, yang Muhammad sunat juga, ya udah berarti 4 pertanyaan lu ya. 4 pertanyaan lu nih. Tunggu. Waktu di pause dulu. Ini gua akan buka kamera. Tadi aku ke Al-Hajab tadi, di situ Allah menurunkan ayat ke Muhammad untuk kawin sama Muhammad Zainab. Yang kutanya, adakah ayat untuk Muhammad untuk bersunat? Silakan. Terus apa hubungannya lu bawa? Iya, apa hubungannya lu bawa ke situ, anjir? Gini, soalnya Allah begitu respon ketika Muhammad ingin main sama si Zainab gitu. Iya. Supaya nggak ada zina kawin bre gitu. Tunggu ya, ini soal Nabi Muhammad bersunat ya. Oke. Nabi Muhammad bersunat itu, tunggu ya, gua bukain dulu. Tunggu. Iya, ini ada di sini bre. Tunggu bentar ya, Sini. Aduh. Kotak amal bre, apa itu bre? Kotak amal. Ini di Sirah Nabawiyah ya. Ini di jilid 3, halaman 638. Ini gue bukakan buat lu. Nah, di sini. Terus gua putar. Dari Al-Hafiz Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari hadis Sufyan bin Muhammad Al-Mishishi dari Hushaim dari Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara keistimewaanku di hadapan Allah, sesungguhnya aku dilahirkan dalam kondisi sudah dikhitan. Selamat datang di kebenaran. Lebih keren Nabi gua daripada Tuhan lo. Dan tidak ada seorang pun pernah melihat auratku. Gitu bre. Itu jawabannya. Dimana dalil Nabi disunat ya. Lunas semua anjir. Gampang banget gua ngejawab. Nggak ada yang lebih susah dari pertanyaan syubhat lu bre. Semua pertanyaan udah gua jawab gini, gitu.
Tapi mana jawaban gua untuk terbuktinya Paulus ngerampok gitu kan, terbuktinya para rasul menerima tunjangan, menerima duit, dan terbuktinya ternyata ada niat-niat selangkangan rohani dari perkataannya Paulus gitu kan soal perawan suci gitu. Kenapa mudah begini pertanyaan tuh, Christian Princess? Hah? Kenapa mudah begini gitu? Lu cobalah kasih yang susah gitu loh, yang bisa mengalahkan argumen gua tentang manusia mengawini Tuhan gitu, karena itu udah spektakuler banget. Nggak ada lagi hujatan yang bisa melampaui manusia mengawini Tuhan, nggak ada, bre. Jadi tolong ya, ini sekarang gua akan ngasih lu pertanyaan dan lu harus bisa menjawab gitu ya. 3 menit ya. Langsung aja dimatiin waktunya, gua wakafkan itu 12 detik. Aku masih ada sanggahan. Aku sanggahan. Oh gitu ya, wes silahkan. Sanggahan 5 menit saya sanggahan. Oh boleh. Nah, ini tiga-tiganya tidak ada kau jawab saya satu pun tidak kau jawab saya tiga. Tidak mau jawab. Tidak dijawab katanya. Ya boleh jawab. Oke, ya. Buat orang-orang YouTube dengarkan baik-baik. Semoga sinyalnya enggak ini ya. Di sini dikatakan, aku bilang tadi mana ayat persusuan? Dia bilang tadi dimakan kambing. Kores mengatakan ayat persusuan dimakan kambing, bre. Wah, habis kan? Bre, udah enggak ada kayak bre. Di sini lalu Rasulullah wafat dan ayat-ayat Al-Qur'an masih tetap dibaca seperti itu. Kan Islam kan bisa menghafal. Cobalah bagikan, lantunkan bagi saya mana ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat susu nih. Contoh, ya kan? Minta belum disedot barangkali begitu. Sebelah kiri kurang gede kemes. Contoh. Karena kalau kamu katakan tadi di situ Kores, perhatiin Kores baik-baik ya. Di sini mama lu si Aisyah kan ibu orang beriman. Nah, Aisyah nih, susuilah dia sebanyak 5 kali persusuan sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalur persusuan. Ini bukan untuk baik, Kores. Rasulullah SAW bersabda, apa kata si Rasul ini? Dia bersabda nih, ya kan? Susuilah dia sebanyak 5 kali susuan sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalur persusuan. Nah, perhatiin si Aisyah apa yang dilakukan Aisyah? Wait. Aisyah ummul mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang ia ingin bertemu dengannya. Kasih teteh ngaduai. Gak mungkin anak bayi bertemu sama Aisyah udah kayak baby blue, ya kan, baby apa namanya, baby boss, ya kan, gak mungkin anak bayi datang kepada Aisyah. Ini orang-orang gede. Aisyah mengasih teteknya kepada orang yang bertemu dengannya. Ini tidak ada utama-tamain, bre. Aisyah ummul mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang ia ingin bertemu dengannya. Duar, selamat datang di hujatan Christian Prince. CP memang jago banget menghujat. Itu yang pertama. Lalu kamu katakan tadi Muhammad berkhitan. Perhatiin, benarkah Rasulullah lahir dalam keadaan khitan? Nah, dikatakan di sini dari Anas bin Malik yang katakan itu, aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Di sini keterangan hadis riwayat oleh Tabarani, ya, yang perawi dia perawi apa? Tertuduh apa? Dia perawi tertuduh dusta, anjir, dusta. Kau bawa sama saya hadis-hadis yang dusta-dusta? Hah? Kukuliti kau, bre. Ya, adapun perkataan bahwa hal tersebut merupakan kekhususan Rasulullah SAW, maka tidak benar. Nah, tidak benar, bre itu tidak benar, tidak boleh kau katakan begitu, bre. Yang benar-benar saja, nggak benar. Muhammad itu dikhitan, dusta kau. Kenapa Islam suka berdusta? Ya, yang pertama Muhammad tidak ada di khitan. Di mana dalilnya? Kau tunjuk ini, ternyata ulama mengatakan itu dusta, bohong. Ya, kalian suka bang. Yang kedua, tidak ada ayat persusuan yang kau bunyikan karena Aisyah mengasih teteknya kepada orang-orang bertemu dengan dia. Kamu katakan tadi buat bayi, pendusta kau, bre. Ya. Lalu tadi kutanya tadi yang berikutnya adalah mengenai hutang. Ya, hutang. Muhammad ketika dia ingin makan, dia menggadaikan baju perang, anjir.
Katanya kalau ingin berpoligami harus kaya. Muhammad utang-utang ya untuk berpoligami. Di sini, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada apa? Barang jaminan yang dipegang. Ya, jadi kalau ingin berhutang kamu di perjalanan harus ada barang jaminan. Muhammad lagi menjaminkan baju jirahnya supaya mamam lagi kelaparan mamam. Tetapi jika sebagian kamu belum percaya sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya. Gitu loh, ya. Jaminan tadi itu harus ditunaikan amanatnya. Enggak masalah mau kecil mau besar. Mungkin baju jirah Muhammad 1 triliun, mungkin hutangnya mungkin digadaikan 100 juta, 1 juta. Enggak masalah, mau besar yang dijamin enggak masalah, tapi dia harus amanah, menunaikan amanatnya. Ini penting kata Allah dalam Al-Qur'an, kau menunaikan amanatnya ataupun hutangnya. Di mana Muhammad sudah menunaikan amanatnya? Itu dikutanya. Kamu tak jawab saya. Muhammad sudah kau kasih dusta sama saya, bre. Mana si Aisyah ngasih teteknya, kau bilang itu bentuk ayat persusuan untuk bayi-bayi. Si Aisyah ngasih teteknya. Nah ini dia kata Allah menunaikan amanatnya. Gimana kau ini? Gak kelas debat sama lu. Gak kelas debat sama lu, Cores. Semoga itu YouTube-nya Kores nggak macet-macet ya. Kedengar sama itunya ya. Sama ya. Lu mantau YouTube gue ya. Kan lu kan sama YouTube, bre. Kamu kan nggak menjawab saya, bre. Gimana sih, bre? Lu nggak membantah hadis-hadis yang gue bawa. Apa hadis apa yang lu bawa? Nggak asik. Hadis-hadis yang gue bawa gitu. Mana perkataan Umar nggak lu bantah, gitu kan? Perkataan Zainab nggak lu bantah, gitu. Perkataan Umar yang mana? Apa yang dibahas? Yang mana perkataan Umar mana? Perkataan Umar, hukumilah istrimu karena persusuan. Karena persusuan ini loh. Masa lu nggak bantah yang ini ya? Ya ini waktu gua ya. Ya udah waktu gua 5 menit langsung diputar aja ya. Nah ini perhatikan di sini. Nih. Belum jalan. Udah diskusi aja berdua dulu. Ah nggak apa-apa, diputar aja. Nah misal di sini ya, lu lihat di sini. Ini lu nggak bantah ini. Dari Aisyah, ia berkata, termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al-Quran, kemudian dimansuk, adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. Jadi persusuan itu udah dimansuk. Itu satu. Terus ini juga nggak lu bantah ini. Lantas Umar berkata, hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu sebab persusuan itu untuk yang masih kecil. Selamat datang di kebenaran. Lu ngapain soal Aisyah menyusu itu kan lu fitnah Taqiya Korintus itu. Itu yang menyusui itu saudaranya gitu supaya bisa bertemu dengan Aisyah kan gitu. Coba deh baca hadisnya yang bener. Jangan lu Taqiya Korintus depan gua, Christian Francis. Soal menggadaikan, lu pahami dulu konsep menggadai itu gimana. Barang dikasih, uang didapat gitu. Uang nggak kembali, barang diambil. Udah kelar. Kenapa jadi masalah? Lu kira ini perkara Tuhan mengawini manusia, manusia mengawini Tuhan gitu? Yang itu udah saklek bakal begitu terjadi di kerajaan surga lu? Enggak, bre, enggak begitu. Kalau gadai cuma kelar ketika lu nggak bayar, ya udah itu barang jadi buat lu. Kenapa? Karena Nabi posisinya keburu wafat. Gitu. Nah, berikutnya soal Nabi Muhammad disunat. Udah aku kasih di sini. Di sini, gitu. Terus lu bawa website, anjir. Terus lu bawa website. Kuat mana antara buku gua yang seharga 6 juta, lebih mahal 5.400.000 daripada biblos lu yang edisi mimbar, sama website yang tadi lu kasih. Gitu loh. Jadi itu ya Christian Francis, lu harusnya bantah data gua, jangan mengulang-ulang lagi seperti di atas permukaan air. Coba ulangin gitu. Apa tadi? Coba ulangin. Mana tadi ayat persusuan, bre? Ayat persusuan ini loh, ini. Repot gua. Nih. Dari Al-Quran kemudian dimansuk, dihapus, adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. Nah, tuh. Nah, terus ini. Dari Umar. Hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu sebab persusuan itu untuk yang masih kecil. Itu apa itu? Ini Wahyu 19:7. Ya hadis Malik nomor 114 dong. Ini kan tadi udah gua sebut. Malik 114. Iya, satunya 3 kali. Iya. Kebatuk-batuk kan lu sama data gua kan? Muslim 26 24 ini dia. 2634. Coba kau buka di situ 26
34. Kamu tak satu pun tak kau singgung saya. Gimana sih? Loh, ini udah gua singgung soal persusuan, lihat. Nah, baca dulu. Ini lu baca. Baca dulu. Lihat di sini. Lalu Rasulullah. Wah. Lalu Rasulullah. Iya. Dibuka muslimnya ya. Nih, ini yang muslim ya. Ini yang muslim lu buka ya, nih. Nah, mana? Muslim berapa? Muslim Nanya lagi lu. 2614. Udah nggak usah kabur-kaburan. Lu nggak bisa counter gua. 634 tuyul. 2634. Belum dicek. Siap, Jin Tomang. Jin Tomang. Nih 2634 gua buka ya. 2634. Belum dibuka langsung kok itu kamu pergi. Satu. Enggak, karena gua udah tahu itu yang soal persusuan itu. Masih keren Hosea 22, Bre. Buah dada istrinya Tuhan. Gampang itu. Gampang. Mau diapain buah dadanya? Ya, gampang. Tunggu dulu, kok belum ini ya? Belum Mana ayat persusuan? Tunggu. Ini Mana? kok belum mau dia. Oh, mungkin belum bayar wifi kamu. Bayar dulu, Bre. Wifi, Bre. Wah, buset. Infinite gua. Sorga yang bayarin. Oh, surga lendir apa surga? Sorga yang bayarin gua, gitu loh. Tunggu ya, Muslim 2634. Muslim 2634. Gua buka 34, tab Bre. baru deh. Sorga yang Nah, ini Muslim 2634. Dahulu dalam Al-Qur'an, susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah alaihi wasallam wafat dan ayat-ayat Al-Qur'an masih tetap dibaca seperti itu, kan gitu. Nah, lu lihat di sini. Nah, ini lihat ini sambungannya nih, ini sambungannya nih. Pertanyaanku, Bre, tadi, Bre. Di mana lembaran ayatnya kan? Iya, tolong bunyikan sama saya ayat-ayat Al-Quran yang Aisyah mengatakan begitulah Al-Quran kami baca sampai Rasul wafat. Ayat tersebut bagaimana bunyinya, silakan. Ini kan lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu ya. Lihat di sini ya. Nah, lu lihat di sini sekarang. Di Sunan Ibnu Majah 1932. Dari Aisyah nih sama nih. Ia berkata, termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al-Quran kemudian dimansuk. Apa nih? Ya. Dihapus. Adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. Kalau udah dihapus gimana gua baca? Gimana gua baca? Itu Ya. yang ke bawah itu memang dihapus dari 10 menjadi 5. Bunyinya Bukan dari 10 menjadi 5. Perhatikan. Ini lu nggak denger ini. Lu nggak denger. Tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. suaranya Bang Cepe kecil. Bagaimana Dihapus ini. Sebentar. Iya, itu kan dimansuk, dihapus dari 10 menjadi 5, benar tidak? Enggak gitu tulisannya, lihat. Dari Al-Qur'an ya gini gua baca ya. Berapa itu? Ibnu berapa? Sunan Ibnu Majah 1932. Lu baca di situ deh. Oke, Ibnu Majah. Oke, baik, aku buka di sini. Iya, 1932. 1932. Oke. Kita baca ya. Iya. Dari Amrah dari Aisyah berkata, termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al-Quran kemudian dimansuk, dihapus adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. Dar, selamat datang di kebenaran. Apa sih ini orang? 10 sama 5. Jadi mau 10 susuan atau 5 yang dimaklumi itu adalah termasuk ayat yang dihapus. Iya, begini Kores. Mau kemana? Ayo larinya, ayo. Jangan melayang-layang di atas permukaan air. Coba. Muhammad hidup, kan ayat ini masih aktif, benar? Ya. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Lo nggak tahu, gue di zaman 2024 bukan di zaman Nabi. Udah dijawab kan? Lo nggak bisa counter. Yang ku tanya Kores, bagaimana bunyi ayatnya? Udah dihapus, gimana mau dibunyikan? Udah dihapus, Christian Princess. Menghapus. Ya di sini dari akun kemudian dimansuk. Nah, kalau misalnya siapa yang menghapus, itu udah beda pertanyaannya. Iya dong. Dari 10 dinasa dihapus menjadi 5. Di mana di sini menjadi? Di sini atau jangan Takia Korintus Christian Princess.
Di sini atau di sini? Kores. Apa? Aku lebih mantap Al-Quran daripada kau, Kores. Lah lu aja baru tahu Sunan Ibnu Majah 1932. Kores. Baru tahu lu, belajar dari gua. Coba mau gimana lagi? Dengarkan. Ayat itu sudah turun ayat Al-Quran. Coba baca 1934 di ayat selanjutnya coba. 1234. Itu kan Ibnu Majah 1932. Coba kau baca Ibnu Majah 1934. 1934. Skip nih sekarang nih. Ya skip. Enggak. Itu masih ayat persusuan. Ya udah, oke. Masih ayat persusuan. Ibnu Majah 1934. 19334. Tadi kau kan bukakan 1932. Iya. Nah, ini telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Kalau bukan kambing, burung-burung sekarang. Baru tahu saya. Berubah. Itu hadis buku. Kenapa kau? Iya gitu kan. Gue pengen tahu aja. Nah, terus mana kambingnya? Kenapa jadi marah sama aku? Bukan marah, gue bertanya Cepek, kenapa kok jadi burung-burung? Baru tahu aku. Gimana sih? Oh ya udah, ya lanjut. Nah terus pertanyaannya apa? Yang gue tanya begini. Aku tanya begini, ini kan telah turun ayat, bukan turun janda, Kores, telah turun ayat, Kores. Iya, bukan juga buat ada istri Tuhan kan yang turun. Terus? Nah, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan. Nah, ayat ini yang saya minta. Di mana ayat itu dikatakan ketika Rasul wafat, kami tersebutkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Memakan apa ini burung-burung ini, Kores? Memakan ini ayat persusuan dan juga hukum rajam. Nah, tolong bunyikan, silakan. Ya gimana udah dimakan? Gimana mau bunyikan? Jadi kan udah tuh dijawab tuh, lu nggak bisa counter gitu loh, lu nggak bisa counter. Si kosu, gimana mau dibaca? Dimakan burung. Iya kan? Ah. Itu hadis. Udah bre, makanya lu coba perkara bawa burung makan ayat, gua bawa perkara buah dada istri Tuhan, kita beda levelnya bre. Apa dong gitu loh, maksudnya Bunyikan sama ini saya. Kan Islam kan bisa menghafal. Oke lah dimakan burung. ya gimana mau dihafal kalau misalnya sudah hilang ayatnya, sudah dimansuk gitu loh. Tukang hafal. Kalau buah dada istri Tuhan itu masih ada selamanya. Nanti kita ke buah dada. Apa? Aku minta samamu, tolong Kores, kamu Apa? namanya kan tersibukan. Oke, apa? Nggak, maksudnya Kristen Princess lu mengulang-ulang gitu loh. Ini melayang-layang di atas permukaan air namanya. Itu ayat persusuan gitu loh. Dibunyikan. Lah gimana mau dipersusuan? Ini kan udah nih, di sini kan belum dihapus nih, belum tertulis dihapus nih. Nah, lu lihat di 1932-nya. Dari Al-Quran kemudian dimansuk adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. Dah anjir, Roh Kudus lu nggak bisa serius lawan gua. Apa? Aduh, macet-macet suaraku. Tunggu Kores dulu, sinyalku. Mungkin suaraku bisa kau dengar, tetapi suaramu nggak bisa kau dengar. Ini timernya. Enggak, gua denger suara lu gitu. Jadi gadai udah, ayat persusuan udah kena lu. Apalagi? Pita bang, biar dilanjutkan ini timernya bang. Udah selesai kan? Dialog udah kan? Oh iya. Ini. Oke, cek. Coba suara kau. Ada suaramu? Pita bang. Oh iya. Sudah. Udah, lu kedengeran suara. Suara gua masuk nggak ke lu? Oke, masuk. Nah, sip, begini, mantap. Kores. Bang, Iya pitanya bang, biar timernya dijalankan. Udah selesai belum dialognya berdua? Enggak. Dia nggak menjawab. Enggak, dia nggak akan puas karena dia nggak terima gitu. Cuman Kores yang bisa counter gitu loh. Gua bawa hadis Umar soalnya sama hadis Aisyah. Sebentar Bu, sebentar. Tadi 3 pertanyaan saya, satu pun nggak ada kau jawab, Kores. Anjir, tadi hadis gua bacain. Bukan. Lu bukan nggak bisa jawab, lu nggak bisa counter. Lu nggak bisa counter. Bagaimana aku bisa menghafal burung-burung memakannya, bre? Kalau kamu katakan ayat Al-Quran dimakan burung-burung, maka gagallah Al-Hijr ayat 9, bre. Gimana sih kau? Coba.
Nih, apa kata Al-Hijr 9? Terbantahkan. Nih, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Bagaimana mungkin Allah pelihara dimakan burung, Bre? Itu maksud saya tadi. Jangan Yang dia- sampai Oke, kamu oke. Lu dulu. ayat Al-Quran itu kamu katakan sudah dimakan burung, nggak boleh. Allah menjaga. Ibnu Majah 1934. Tadi kamu 1932 dimansuk itu dari 10 menjadi 5, Bre. Yang kutanya adalah telah turun ayat, bukan telah turun janda di sini. Telah turun ayat. Nah, ketika Rasul wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Gak masalah burung makan. Yang ingin ku dengarkan, lentunkan sama aku bunyi ayat persusuan, karena kalian kan jago hafal nih. Gak apa-apa dimakan burung, gak apa-apa, kertas ini kok, ya kan. Nah, coba bunyikan sama saya bagaimana bunyi ayat persusuan itu. Tadi kutanya malah kebayi. Gimana kebayi sih? Itu loh. Nggak kebayi, emang kebayi kok Umar bilangnya gitu. Ya udah gue jawab lagi ya. Bre. Lo kok gak terima jawaban? Ya lu tinggal counter aja, lu tinggal Iya, counter bukan. aja. Kalau kau mengatakan tadi itu kebayi, maka hadis ini nanti kamu tertawakan. Sebab katanya Rasul, bagaimana aku menyusuinya? Dia sudah janggotan kok. Gimana sih kau, Bre? Iya. Nanti itu gue counter lagi, itu perkara mudah itu sini. Waktu gue ya sekarang ya, waktu gue ya. Jawab saya. Lo nggak jawab itu. Tadi jawab. Ibnu Majah 1932 mau lu kemanain? Mau ditaruh di belakang kitab Wahyu? Bagaimana mungkin saya menyusuinya, ya kan? Padahal dia telah dewasa. Ah iya. Itu gue jawab ya. Itu sekarang itu kan pertanyaan baru tuh. Gampang. Gak ada yang bisa ngalahin argumen gue soal manusia mengawini Tuhan. Sini gue jawab itu. Sini gue jawab. Ya. Ini bukan itu. Ini masih sama. Ini bukan itu. Yang sama. Muslim 2636. Iya. Yang tadi Muslim 2634. Ini masih bab yang sama, bab penyusuan. Iya, maksudnya lu kalau menjawab hadis dengan hadis kan gitu, Christian Princess. Nggak boleh lu takia Korintus kan nggak boleh kan? Bre. Nih, yang apa? kau, Bre, ya. Ini ntar ya aku bukakan ya. 26336 nih. Ini bab yang sama saya katakan tadi. Bab yang sama, belum. Iya, ya udah, so keluarin salimnya, keluarin salimnya sini. Hah? Keluarin salimnya. Kok keluarin salim? Ini sahih. Masih Salim, keluarin salim. Ini 2634 nih. 2636 nih. 2636 nih. Ya. Tuh 2634. Nih kan? Masih sama dengan 2636, masih babnya sama. Jihad dan penjelajahan keutamaan mengintai musuh. Masih sama babnya, Bre. Gitu loh. Ini bukan lompat-lompat. Yang kutanya tadi. Enggak, lu lompat-lompat, lu kejawab lompat. Tadi Kayak kau pocong jawabnya lu. untuk bayi. Sementara di sini kita Lah karena Umar bilangnya gitu, nggak ada makanya lu baca sini, gedein gua. Sini. Baca ini. Sini baca sini. Gedein dulu. Silakan. Lihat sini. Mana? Makanya data gua itu dibaca supaya nggak sakit hati. Lihat di sini ya. Yang mana? Abdullah bin Umar. Itu apa itu? Maliki nomor 114, lu baca dong yang bener. Ya, oke. Ah. Adik 11 14, satunya 3 kali. Ya, Abdullah bin Umar menjawab, suatu ketika ada seorang lelaki mendatangi Umar bin Khattab dan berkata, saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya setubuhi. Lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu, istriku berkata, jangan kau lakukan, demi Allah aku telah menyusuinya. Lalu Umar berkata, hukumlah istrimu dan gaulilah budak perempuanmu, sebab persusuan itu untuk yang masih kecil. Ini budaknya udah gede disusuin. Sama Umar dihukum. Ah, itu beda. Jar, selamat datang di kebenaran. Konteks. Gimana sih? Coba kau mundur 113. Enggak, mundur Apa? 113. Itu kan siapa namanya? Apa? Artinya menyusui perempuan budak. Itu kan perempuan budak. Nah ini perempuan budaknya lu kira anak umur 3 tahun ini? Anak umur 6 tahun? Ayo. Apa kamu jangan ngeles? Sabar. Lu ngeles. Panik ya? Makanya gua udah jawab dari hadis yang gua bawa. Lu nggak kuat counter gitu. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ayo udah, selesai. Lu gimana ngebedainnya? Namanya budak ya budak lah. Gimana sih? Suhail itu dewasa apa kecil? Dewasa. Ya udah. Lah ini budak wanitanya dewasa apa kecil? Nah itu beda konteks.
Mana bunyi tulisannya? Anjir, Christian Fraser lu bubuk lu baru tahu lu ada ini ya, baru tahu ya. Mana bunyi ayat Al-Qur'annya? Ah, elah dia kabur lagi dia kawan, dia kabur lagi dia kawan. Kan Dia kabur lah. Tadi kan Beliau soal mana bunyi. Ah, ini ya persusuan dewasa kena counter di hadis Malik 114. Ya. Kena counter lu. enggak ada kok counter. Ya kena counter lah. Tadi yang kutanya adalah Apa mau kemana lu lari sekarang? mengatakan untuk bayi. Sementara Suhail itu sudah dewasa, maka saya bawa tadi Malik 1114 si Aisyah mempraktekkannya. Kau nggak baca ya? Nah, mana coba? Mana yang Aisyah coba? Coba lu jangan takia Korintus. Mana coba Aisyah mempraktekannya? Nih. Kamu itu banyak belajar sama saya. Koran Di mana? Di mana? Boleh nggak sih, Ah, Koran? ini. Ya. 1113 ya. Ha. Sabar dong. Iya. Kalau anggaran mic nanti kamu kumit loh, nanti kamu nangis. Loh, Satu lah. jangan emosi dong. Main mute berarti lu kalah. Bukan. Berkedengaran suara saya. Coba baca. Kenal lu di sini lo. Coba baca. Astagfirullah, ini anak ini. Baca. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia sebanyak 5 kali susuan, sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalur persusuan. Oke. Aisyah ummul mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang ia ingin bertemu dengannya. Terus? Paham? Baca lagi terusin. Di situ takia Korintus lo. Maka ia menyuruh saudara wanitanya Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq dan anak perempuan dari saudaranya untuk menyusui orang yang dia sukai untuk bertemu dia. Biar selamat datang di kebenaran. Bukan Aisyah, tapi saudara-saudaranya yang nyusuin. Mampus. Kenal lu anjir. Lu telan hujatan lu sendiri. Lu telan hujatan lu sendiri. Kan? Ini Bang ya, susui dia Iya, satu room ngamuk. Sabar, biarin Christian Princess. Ia ingin bertemu dengannya Iya. Loh, ngapain dia nyuruh? Ngapain dia nyuruh? supaya Kalau misalnya dia yang melakukannya, ngapain dia nyuruh? Ayo jawab lu. Aisyah apa? Aisyah Nangis darah, makanya lu kalau ngehujat jangan potong-potong gitu loh. Mimin Guys, di bawah guys, apa tulisannya guys? Maka Aisyah. Nah, baca. lalu melakukannya terhadap orang-orang yang ingin bertemu dengannya. Si Aisyah Makanya dibaca dong. Makanya bukan apa? maka melakukan menyuruh itu loh, dibaca loh, menyuruh. Iya, Menyuruh loh. Ummul Mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang ia ingin bertemu dengannya. Maka Tunggu, melakukan apa ini? Melakukan apa? makanya melakukannya itu dibaca makanya. Apa ini? Melakukan Iya, makanya dibaca itu udah titik ada maka loh, dibaca. Tunggu dulu. Iya. Nggak mau dia baca, dia takut hujatannya ketahuan nih, Wan. Kepada orang-orang yang ia ingin bertemu dengannya. Siapa yang ingin bertemu? Selamat datang di kebenaran, bukan Aisyah. Soal kambing lu bubuk, soal buah dada Tuhan lu bubuk, soal susuan orang dewasa lu bubuk. Bukannya itu. Sabar. Mau kemana lari lo? Ia menyuruh saudara wanitanya Kulsum binti Abu Bakar dan anak-anak perempuan dan saudaranya untuk menyusui orang yang dia suka untuk bertemu dengan dia. Selamat datang di kebenaran. Bertemu dengannya lagi. Jadi bukan Aisyah nyusuin orang lain, tapi saudara-saudara wanitanya. Anjir, nangis. Nggak jelas. Nangis darah. Anjir, selamat datang para penghujat, selamat datang. Bego banget ini anak ini satunya.